Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Mutiar Akfiliani dengan NPM 2021-12003, Prodi Manajemen Administrasi D3. Di sini saya membuat video ingin melakukan presentasi terkait makalah yang saya buat berjudul Teknologi Informasi Perusahaan, E-Bisnis dan Daya Saing. Baik, langsung saja di sini saya menjelaskan terkait latar belakang dari makalah yang saya buat. Memasuki era globalisasi, para pengusaha perlu mempertimbangkan pemanfaatan teknologi, komputer, dan telekomunikasi seperti internet untuk melakukan kegiatan bisnis dengan jangkauan pasar yang luas. Dengan internet, perusahaan ini tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. E-bisnis akan meningkatkan kinerja bisnis dengan low cost dan open connectivity dengan diperkenalkannya teknologi baru pada value chain dan menghubungkan value chain untuk meningkatkan layanan, mengurangi biaya, membuka saluran baru, dan mentransformasi persaingan. Banyak perusahaan mulai sadar bahwa banyak manfaat untuk e-bisnis, antara lain dukungan yang mutakhir pada badan usaha untuk melakukan perkayasaan ulang bisnis, ekspansi jangkauan pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan supplier, mengurangi biaya dengan mengaplikasikan teknologi elektronik pada proses bisnis, dan menurunkan biaya telekomunikasi dengan infrastruktur internet. Selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah. Baik, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah yang pertama, bagaimana konsep dasar dari suatu data dan informasi, bagaimana konsep kualitas dan daya saing suatu perusahaan, yang ketiga, bagaimana persaingan usaha pada sumber daya dan pada pasar bersaing, yang keempat, bagaimana e-bisnis sebagai suatu implementasi untuk keunggulan bersaing, dan yang terakhir, bagaimana best practice pada e-bisnis. Selanjutnya terkait ada tujuan tertulisnya makalah yang saya buat. Yang pertama itu mengetahui konsep dasar dari suatu data dan informasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana konsep kualitas dan daya saing suatu perusahaan. Yang ketiga, mengetahui persaingan usaha pada sumber daya dan pada pasar bersaing. Yang keempat, mengetahui bagaimana e-bisnis sebagai suatu implementasi untuk keunggulan bersaing. Yang terakhir, kelima, mengetahui bagaimana best practice pada e-bisnis. Baik, nanti akan kami lanjutkan pembahasan satu persatu. Selanjutnya saya menjelaskan ke bab 2, yaitu pembahasan yang pertama, data dan informasi. Raymond McLeod, Jr. menjelaskan bahwa data adalah fakta-fakta dan angka-angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Louden et al. 2007 menjelaskan bahwa data merupakan sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik perusahaan. Data biasanya belum dikelola dan diorganisasikan ke dalam bentuk yang secara efektif dipahami manusia. Menurut Pandit, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Selanjutnya, menurut Ralston dan Reilly, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Selanjutnya, pembahasan terkait pengertian e-bisnis. E-bisnis yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. Contoh dari e-bisnis misalnya pembelian barang secara online melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Dari proses pemesanan barang, konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai kepada customer dilakukan secara elektronik. Konsep kualitas dan daya saing. Selanjutnya, itu yang saya bahas. Konsep kualitas untuk meningkatkan daya saing bila ditinjau dari perspektif
perspektif perusahaan atau produsen dan konsumen, definisi kualitas menurut David yaitu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pembahasan selanjutnya terkait persaingan usaha, sumber daya, dan pasar bersaing. Persaingan usaha ini terdiri dari beberapa bentuk, termasuk pemotongan harga, iklan, dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar. Persaingan yang wajar dengan mematuhi aturan main tertentu disebut persaingan sehat dan memberi dampak positif bagi pihak-pihak yang bersaing, yaitu adanya motivasi untuk lebih baik. Namun jika persaingan sudah tidak sehat, maka persaingan akan memberi dampak buruk bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, sumber daya. Salah satu contoh sumber daya adalah batu bara. Batu bara adalah contoh dari sumber daya alam, di mana ia memiliki potensi untuk dijadikan bahan bakar. Dengan begitu, manusia dapat mensejahterakan dirinya dengan mengolah batu bara tersebut. Sumber daya tidak hanya dapat mensejahterakan manusia dengan cara diolah saja, namun dapat juga dengan cara dijual. Tentunya pengolahan adalah langkah yang paling menguntungkan bagi suatu daerah yang memiliki potensi. Menjual adalah pilihan yang dilakukan jika masyarakat daerah tersebut tidak mampu mengolahnya. Yang berikutnya, pasar bersaing. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, e-bisnis implementasi untuk keunggulan bersaing. Hal ini sejalan dengan semakin beratnya tantangan persaingan dari luar yang dihadapi perusahaan di Indonesia, terlebih di era perdagangan bebas seperti sekarang. Dalam bidang manufaktur, misalnya persaingan ketat datang dari Tiongkok, Malaysia, Vietnam yang dapat membuat produk-produk lebih murah. Produk-produk murah tersebut sulit disaingi karena memang skala ekonomi perusahaan-perusahaan yang dari Tiongkok itu lebih baik posisinya dibanding perusahaan di Indonesia. Yang terakhir, pembahasan terkait best price e-business. Secara ringkas, manfaat yang dapat dipetik baik oleh organisasi, konsumen, dan masyarakat pada umumnya diantaranya yang sudah dijelaskan terkait Budi Sutejo 2001, yaitu yang pertama bagi perusahaan atau pembisnis perorangan, memperpendek jarak, yang kedua perluasan pasar, yang ketiga perluasan jaringan mitra kerja, yang keempat biaya terkendali, yang kelima efisien, yang keenam cash flow terjamin. Yang kedua bagi konsumen, yang pertama efektif, biaya terkendali, aman secara fisik, harga murah, dan fleksibel. Yang ketiga bagi masyarakat pada umumnya. Lahirnya era e-bisnis membuka peluang kerja baru dengan pola kerja dan permodalan yang baru. E-bisnis akan menjadi wahana kompetisi antar perusahaan atau usaha perorangan yang mengglobal, sehingga masyarakat dapat menikmati produk-produk berkualitas standar dengan harga kompetitif. Yang terakhir bagi dunia akademis. Lahirnya era e-bisnis memberi tantangan baru bagi dunia akademis untuk mempersiapkan SDM yang memahami dan menguasai bidang tersebut. Selanjutnya, para peneliti ditantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis, konsumsi, dan transaksi dalam usaha menemukan kesepahaman baru dan pengembangan teori dan konsep baru. Untuk pembahasan cukup sampai di sini. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait kesimpulan makalah yang saya buat, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam dunia bisnis untuk menghadapi globalisasi sering menghasilkan sistem informasi yang dapat membantu perusahaan unggul dalam bersaing di pasar dan di e-bisnis akan meningkatkan kinerja bisnis. Persaingan usaha terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya pemotongan harga, iklan, promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.
Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terkait saran dari permasalahan makalah yang saya tulis. Penulisan menyarankan kepada perusahaan yang belum menggunakan e-bisnis untuk menggunakannya. Karena manfaat internet baik untuk pengembangan usaha mereka, internet dapat digunakan sebagai alat komunikasi, informasi, dan promosi. Saya juga menyarankan kepada perusahaan yang sudah menggunakan e-bisnis agar lebih mengoptimalkan dalam penggunaannya seperti media informasi atau browsing agar bisa menambah pengetahuan yang berhubung dengan usaha, misalnya menambah informasi dalam iklan atau meningkatkan penjualan atau daya saing. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.